Hey guys, kita lanjut ya video ketiga ini. Jangan lama-lama lah. Langsung saja ada Bufa, dia menguat 7% di harga 364. Untuk Bufa ini memang lagi strong uptrend ya. Bufa masih ada potensi lanjut naik ke 390 sampai 400-an. Ini memang targetnya jauh ya. Kalau terdekat dia bisa ke 380 dulu, tapi kalau kalian mau beli sekarang itu agak tinggi ya, udah agak tinggi dan agak berisiko. Paling kalian kalau mau beli Bufa di 360 sampai 350, SL di 348 atau 346 ya. SL kalau dia jebol garis warna kuning. Secara MACD memang masih ada potensi lanjut naik dan RSI pun masih menarik, tapi ingat ini resikonya udah tinggi ya. Harap berhati-hati untuk si Bufa ini, masih potensi naik tapi resikonya udah tinggi. Jadi untuk kalian yang mau beli Bufa paling tunggu koreksi ya, tunggu di 360 atau di bawah 360 itu bagus, sampai 352 350 itu area belinya ya. Saya ulangi, dari 360 sampai 350. Kalian silahkan kalau masih suka Bufa. Lanjut ada Fore, dia menguat 2% di harga 510. Untuk Fore ini secara broksum memang ada akumulasi ya, dari LG, CP, KI, AK dan juga YP. Dan kalau kita tarik 1 bulan ke belakang misalnya, kalau kita tarik memang akumnya udah gede juga ini di Fore ini, udah gede, tinggal nunggu waktu sebenarnya, tinggal nunggu waktu dia digoreng. Tapi mungkin belum ya, belum waktunya. Kalau dari broksum mungkin masih kurang akum-akumnya itu. Oke, secara teknikal daily dia resikonya rendah ya. Kalau dari technical daily ini posisinya memang udah di bawah sebenarnya, dan besok pada hari Senin atau Selasa itu Fore wajib naik ya, wajib membuat candle hijau dengan target kenaikan terdekat di 520 dulu. Kalau besok dia closing di 520 itu bagus, potensi naiknya lebih besar ya kalau memang besok Senin dia closing di 520 atau di atas 520 gitu. Jadi buat kalian yang mau nyoba silahkan sih, tapi kalau dari technical weekly memang belum bisa dianalisa lebih detail ya, karena garis-garis pun masih belum terbentuk secara sempurna. Paling buat kalian yang mau nyoba beli Fore silahkan di 510 sampai 500 area beli, SL nya deket aja di 496 ya. Jadi jangan terlalu jauh membuat SL karena kondisi Fore lagi kurang bagus ini ya, downtrend juga jadinya nanti. Oke, 510 sampai 500 atau 510 sampai 498, SL boleh di 496. Gitu aja untuk Fore. Lanjut ada ikan. Ikan dia terkoreksi 0,76% di harga 130. Ikan juga harusnya masih bagus ya, ikan ini harusnya masih bagus secara technical daily. Coba oke, ikan oke. Dia masih ketahan di 130 terus ya, berkali-kali dia ketahan, berkali-kali. Kalian boleh pakai time frame 4 jam aja di ikan ini, patokannya pakai time frame 4 jam silakan. 130 cicil aja, 130 cicil aja, target 135 balik lagi gitu. Ini manfaatkan aja, bisa jadikan ATM mingguan juga ikan ini. Kalian beli di 130 atau 131 ya, SL nya boleh di 128 atau 124 125 lah ya. Nih dia kan punya garis di 125 juga, boleh kalian manfaatkan cicil beli 131 sampai 128 129. SL boleh di 127 atau 125 dengan target kenaikan ke 135 140, itu kan lumayan. Silahkan ya, cari 5 tik atau 10 tik di ikan ini dapat insyaallah. MACD pun cakep, RSI pun cakep, boleh lah, boleh untuk ATM mingguan ya.
Kalau dari technical weekly, ikan ini memang bagusnya dia sideways dulu karena habis naik tinggi ya kan, koreksi sehat, dan di sini bagusnya sideways. Setelah sideways cukup lama baru dia lanjut naik tinggi lagi. Itu untuk si ikan. Target kenaikan memang masih tinggi ya, masih ada potensi dia nutup gap ini sampai 200-an lagi pun bisa untuk ikan, tapi kapan? Ya kapan-kapan lah. Yang penting kalian jadikan ATM mingguan dulu saja di ikan ini. Dari 130 atau 131 gitu ya, beli SL di 128 atau 127, nanti target TP 135 gitu ya. Oke. Lanjut ada KRYA, dia terkoreksi 1,6% di harga 244. Kemarin sempat naik ya KRYA ini, namun gagal bertahan di sana. Untuk KRYA secara technical weekly dia netral ya, dibilang menarik juga nggak terlalu, dibilang jelek juga nggak terlalu, jadi netral. Kalau dilihat dari MACD dia kurang oke ya, tapi RSI nya bagus. Nah ini kita cek dari daily dulu. Untuk daily ini sangat disayangkan ya, kemarin dia naik tinggi padahal udah break juga, tapi gagal bertahan di atas resisten, jadi dia turun lagi. Dan ini gimana kalau kondisinya kayak gini? Boleh kalian coba besok cicil entry-nya di harga koreksinya ya, semoga aja dia koreksi di bawah 240, itu bagus. Di bawah 240 itu bagus, kalian cicil koreksiannya, dibeli ya di bawah 240 dengan SL di 220 aja. Jadi kalian boleh beli 238 sampai 230 atau 236 sampai 228 gitu ya. SL di garis kuning ya, ini SL itu garis kuning, di garis kuning aja kalian SL. MACD nya cakep, RSI nya pun cakep soalnya. Jadi tunggu dia koreksi kalau dikasih ya. Kalau memang besok opening langsung naik lagi ya udah skip aja, skip. Kalau saya pribadi mending nunggu di bawah 240 atau di bawah 230, itu lebih bagus. Saya ulangi, di bawah 240 atau di bawah 230 itu lebih bagus, karena support dia ada di 224 secara technical daily. Kalau dari technical weekly dia memang punya support di 242-240 ya. Kalian bebas mau ngikutin yang mana, mau pakai support yang 240 berarti SL nya di 238 boleh, atau mau ngikutin support yang 220 SL nya berarti kalau jebol 220 boleh. Kalau saya pribadi lebih baik nunggu koreksinya lagi ya, nunggu satu candle merah lagi dia di bawah 240-an. Itu aja sih untuk KRYA, karena gagal menarik ya, sayangnya nggak bisa bertahan di atas resisten 270-an. Oke, lanjut ada LPKR Lipo Karawaci, dia terkoreksi 1,92% di harga 102. Untuk Lipo ini secara daily dia kurang bagus ya, buat om yang udah punya barang hati-hati. Kalau yang belum punya barang boleh tunggu koreksinya lagi. MACD kurang oke, RSI pun kurang bagus, dia jebol support ya. Dia itu punya garis support di 103, mohon maaf, punya garis support di 103 dan dia jebol ya, jebol closing di situ. Paling besok pantau harga 100 ini nggak boleh tembus ya, dia punya support juga di 100, tidak boleh nembus secara daily. Kalau secara technical weekly dia candlenya yang kayak gini kurang suka saya, kurang suka. Tunggu koreksi aja atau pantau harga 100 ya. Syukur-syukur dia bertahan di 100 dan nggak jebol 100, karena kalau dia jebol 100 itu tambah jelek ya. Pantau ini 100 nggak boleh tembus ya. Coba kalau kita cek dari Broksum, masih ada akumulasi sih, Broksumnya itu masih diakum juga ini.
Oke, masih di akum juga. PD ini gede juga ini PD. PD, TP, XL, CP, ZP pun punya dia. Jadi untuk Lipo Karawaci atau LPKR ini masih menarik sebenarnya secara broksum ya. Kalian kalau memang suka Lipo Karawaci, silahkan beli di harga 102 sampai 99 lah ya, atau 102 sampai 100 gitu. SL kalau dia closing di bawah 100 kayak gitu pun boleh, kalau memang mau yang pendek ya, plan yang pendek kayak gitu. Kalau mau plan yang agak panjang ya kalian dari 102 sampai 94 ya, tapi ini terlalu jauh, jadi kalau dia closing di bawah 100 atau jebol 100 mending di cut loss dulu, kalian tunggu lagi di bawah 100 deket-deket 93, itu lebih bijak ya. Seperti itu aja sih untuk LPKR. Lanjut ada PTMP, dia menguat 1% di harga 96. Secara teknikal daily PTMP ini masih menarik. PTMP masih menarik, terlihat dia selalu ketahan di 94, 93. Masih menarik ya buat kalian yang memang suka PTMP, boleh ini. Boleh coba beli di harga 96 sampai 93. SL-nya boleh di 91. Untuk PTMP menarik ya. MACD memang belum bagus, tapi ada potensi dia balikan arah juga. RSI-nya masih aman ini, RSI masih bagus lah. 96 sampai 93 boleh kalian cicil beli. SL kalau jebol 91 atau closing di bawah 91 cut loss ya. Target dia ke 100 memang. 100 sampai 102. Apabila dia break ini, break garis kuning dan biru, break 102 kenceng dia sampai 110 bahkan sampai 115. Itu untuk PTMP, dan ini masih menarik ya. Kalian silahkan coba cicil beli aja 96 sampai 93. Semoga ini ya, semoga masih oke dan masih digas. Kalau dari technical weekly memang masih belum indah ya, chartnya ini enggak indah, jadi patokannya jangan pakai weekly lah, patokannya pakai daily saja, karena untuk scalpingan ya, scalping pendek gitu ya kan. Oke, boleh 96 sampai 93 area beli. SL kalau jebol 92 atau 91 dengan target TP di 100 sampai 102 itu boleh, silahkan. Untuk PTMP seperti itu. Lanjut ada Suli, dia menguat 7% di harga 99. Sempat sampai 107 ini. Naik ganjar ya 16%, Masya Allah. Naik sampai ganjar loh, keren. 16% ya. Tapi turun lagi sayangnya, dan itu nggak apa-apa, no problem. Dia ada pembalikan arah di sini dan dia closing pas di resistennya ya. Oke, di garis warna hijau ini penentuan besok antara mau naik dan mau turun. Posisinya lagi di tengah-tengah. Saya beri dua pilihan. Kalau besok dia break 101 kalian boleh beli ya, belinya di 102 101, SL nya di 100 berarti, dengan acuan dia BOB, buy on breakout, berarti buy on resist, boleh kalian cicil beli. Tapi kalau besok turun, nah ini kalau besok turun kalian tunggu deket-deket di 95. Ini pilihannya ada dua, silahkan. Kalian mau nunggu dia break 101 dulu baru beli, atau mau nunggu turun dulu deket-deket 95 pun boleh. Kalau memang mau nunggu turun, planningnya berarti di 98 sampai 95 area beli. 98 sampai 95 area beli, SL boleh di 92. Kayak gitu. Target TP nya berarti di 101, 105 sampai 115. Itu untuk Suli. Kalau dilihat dari MACD dan RSI-nya ini cukup menarik, walaupun nggak terlalu bagus ya. Namun setidaknya dia ada pembalikan arah lah, ini yang cukup oke di sini. Kalau saya pribadi lebih baik memilih tunggu turun ya, di 98 atau 97 sampai 95 area beli,
SL di 92 itu lebih bagus ya kalau memang saya memilih ya. Untuk Suli mending tunggu koreksi gitu. Kalau dilihat dari technical weekly, candlenya kayak gini sih guys, jelek ini. Saya itu paling kurang suka candle yang banyak shadow-shadownya. Yang banyak shadow-shadownya itu paling nggak suka ya. Untuk Suli memang target masih naik ini. Untuk Suli targetnya masih naik ke 105 ini. 105, 110 sampai 115. Ya silakanlah cicil aja lah. Cicil aja di 97 atau 98, cicil sampai 95 ya. Berarti nggak usah nunggu break naik, nggak usah. Mending tunggu aja. Dan terakhir ada Wifi, dia menguat 0,78% di harga 2600. Saya pingin cek broksumnya Wifi dulu. Untuk Wifi masih ada akumulasi cukup besar juga dari YP. Kalau kita tarik 1 bulan ke belakang, masih punya barang banyak ini si YP ya. Coba 3 bulan ke belakang. Oke, YP. Oke, kalian bisa lihat di sini YP barangnya cukup banyak ini guys, YP ini. Jadi kalian boleh nebeng atau gandulan sarungnya si YP ya. Untuk Wifi ini selama YP belum jual barang ya masih aman. Kalau YP udah jualan ini yang cukup berat nantinya. Karena akumulasi terbesar ada di YP. Kalau kita lihat di sini ya, akumulasi terbesar ada di YP. Coba. Ah iya, akum terbesar ada di YP. Selama YP belum jual, silahkan, itu masih aman. Kalau YP udah jualan, nah itu udah bahaya. Oke, secara teknikal daily Wifi menarik. Wifi menarik, boleh kalian beli di sini. Kondisi dia atau posisi dia pun lagi di supportnya Wifi di 2570, 2580 itu support ya. Boleh kalian beli dari 2600. Bikin plannya agak jauh ya, dari 2600 sampai 2500 area beli. Saya ulangi, 2600 sampai 2500 area belinya Wifi. SL-nya boleh di 2400 ya. Ini cukup jauh, memang plannya Wifi harus jauh ini. Karena kadang dibanting mendekati SL gitu. Dibanting nyampe support nanti balik lagi, suka gitu untuk Wifi ya. Kalau dilihat dari MACD masih belum, tapi ada potensi dia. Masih belum oke, tapi ada potensi bagus. Dan RSI pun bagus ya, secara technical daily boleh. Oke, patokannya pakai daily dulu aja. Saya ulangi, di 2600 sampai 2500 area beli. SL nya boleh di 2400 dengan target kenaikan 2700. Kalau dia break garis kuning 2700, lanjut ini sampai 2800, 2900 dan di atas 3000 lagi. Oke. Untuk video yang ketiga cukup sampai di sini. Sampai jumpa besok di video keempat pada hari Ahad ya, insyaallah. Oke, bye bye semuanya.